Buat kalian yang selama ini mungkin masih suka bingung atau nyari-nyari gimana sih peta jalan yang benar dalam menempuh dunia spiritual, mulai dari titik nol nyari guru, sampai ngadepin fenomena-fenomena spiritual tingkat tinggi, nah kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal bedah bareng-bareng panduan praktis dari beliau ini. Agenda kita kali ini simpel tapi padat. Pertama, soal memulai perjalanan spiritual. Kedua, tentang mencari guru sambung. Ketiga, kita bahas syarat kasyaf dan sir. Dan terakhir, panduan praktik zikir jahar. Udah siap? Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, tentang gimana sih memulai perjalanan spiritual ini. Kalian mungkin sering nanya-nanya atau dengar temen nanya, langkah pertama buat nyelam ke dunia spiritual tuh sebenarnya apa sih? Pengen banget ngolah rasa, pengen ngebuka batin, tapi bingung mau lewat mana. Nah, dari tulisan Syekh Muhammad Zuhri, beliau ngasih jawaban yang benar-benar tegas dan gak bisa ditawar soal ini. Jawabannya cuma satu, kalian harus ketemu sama Syekh Futuh. Jadi syarat mutlaknya itu kalian harus berguru. Tapi ingat, bukan sembarang guru ya. Syekh Futuh ini ibarat sosok yang pegang kunci buat ngebuka ilmu spiritual di dalam diri kalian. Kalau nggak ada kunci dari beliau ini, ya pintu batinnya nggak bakal bisa diakses, sekeras apapun kalian nyoba lakuin sendiri. Jadi nemuin Syekh Futuh ini adalah titik awal yang krusial banget. Nah, kalau kunci atau gurunya udah ketemu, langkah selanjutnya itu jujur aja simple banget. Pertama ya berguru, terus kedua ikutin aja metode yang beliau ajarin. Udah, beneran itu doang awalnya. Kalian nggak usah repot-repot nyiptain metode sendiri atau nyari cara yang ribet-ribet. Tugas utama kita sebagai murid di tahap awal ini cuma kepatuhan total. Tinggal ikutin aja jalur yang udah dibikin sama guru kita. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, mencari guru sambung. Di tengah perjalanan, kadang suka muncul kegelisahan nih. Pasti pernah denger kan omongan kayak, katanya kalau udah punya mursyid cukup satu aja, jangan selingkuh. Perasaan takut ini manusiawi banget, apalagi kalau guru pembimbing kita udah wafat. Ada rasa cemas dibilang gak setia atau pengkhianat kalau kita nyari guru baru. Nah, Syekh Zuhri punya penjelasan yang super logis buat ngejawab kegelisahan soal tradisi Torekoh ini. Jadi gini loh cara kerjanya. Kalau guru lama kita wafat dan kita pengen nyambung ilmu, kita tuh boleh banget nyari guru sambung, tapi ya jelas ada adabnya. Kita harus minta izin secara spiritual dulu ke guru yang lama. Terus dikasih izin apa enggak? Nah itu semua murni tergantung seberapa siap batin kita. Kalau serapan ilmu dari guru lama itu masih dikit alias kita belum mateng, ya biasanya belum diizinin. Tapi kalau kapasitas ilmu kita udah memadai, pasti pintu izin itu kebuka buat lanjut. Jadi ingat ya, nyari guru sambung itu bukan soal selingkuh, ini tentang kapasitas batin kalian. Biar makin nangkap, Syekh Zuhri ngasih perumpamaan yang masuk akal banget. Lihat aja contohnya di TQN, alias Torekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. TQN itu kan aslinya dua jalur toriko yang beda, terus dijadiin satu. Coba dibayangin, kalau pakai logika murid yang takut selingkuh tadi, masa iya TQN itu hasil perselingkuhan spiritual? Ya enggak dong. Analogi ini benar-benar matahin mitos kalau punya sanad ke guru lain itu sebuah pengkhianatan. Lanjut ke bagian ketiga, syarat kasyaf dan sir. Kalau kalian udah masuk ke tahapan yang lebih advance, ada dua tujuan spiritual dengan syarat yang beda. Kalau cita-cita kalian pengen jadi ahli kasaf, yang mata batinnya kebuka buat ngelihat hal tak kasat mata, syarat utamanya itu jaga pandangan. Spesifiknya, harus diminimalisir banget ngelihat perempuan kecuali mahram. Tapi kalau kalian ngejar tingkatan yang jauh lebih tinggi buat jadi ahli sir atau ahli rasa, wah ini syaratnya jauh lebih berat. Kalian harus hidup menyendiri pas lagi tirakat, dan wajib masuk ranah la syarikalahu. Artinya, fokus batin kalian 100% cuma buat Allah. Nggak boleh ada sekutu atau keterikatan sama makhluk sama sekali. Bener-bener intens. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian keempat, panduan praktik zikir jahar. Buat teman-teman yang rutin ngamalin zikir jahar, pasti ada momen di mana zikirnya lagi intens banget dan mendadak ruh tuh rasanya kayak mau keluar atau mulai terbang naik. Nah, lewat tulisan ini, Syekh Muhammad Zuhri memvalidasi pengalaman itu. Kalau kalian ngerasain sensasi itu, santai. Kalian nggak lagi halusinasi kok. Itu sensasi nyata, karena ruh kalian lagi merespons zikir dan mulai mendaki naik. Nikmati aja proses kesadaran yang lagi meningkat ini. Tapi ingat, justru di momen krusial pas ruh mulai naik ini, ada peringatan keras dari beliau. Ada hal-hal yang wajib banget kalian tinggalin. Pertama, rasa takut. Kedua, ragu-ragu. Ketiga, pikiran sama hawa nafsu yang liar kemana-mana. Kenapa dilarang keras? Soalnya, pas kalian ngerasa takut atau ragu sedikit aja, ruh tuh nggak bakal bisa naik. Malah yang ada, kalian bakal langsung ketarik jatuh lagi ke bawah. Di titik ini, kalian harus murni ninggalin dunia dan cuma fokus ke Allah. Solusinya gimana dong?
Kalian harus los. Terus aja naik sampai sementoknya kapasitas kalian. Kata los di sini itu maksudnya penyerahan diri secara total. Jangan ditahan-tahan dan tolong jangan dianalisis pakai logika pas lagi kejadian. Biarin aja roh kalian membumbung setinggi yang dia bisa. Lepasin semua jangkar keraguan kalian. Dan dari semua ringkasan materi beliau tadi, ini mungkin kalimat yang paling bikin hati adem. Jangan khawatir, ilmu guru itu akan mengawal. Luar biasa banget ya. Pas kalian lagi los ngelepasin semuanya buat terbang naik, kalian mungkin ngerasa sendirian. Tapi Syekh Zuhri ngingetin, kalian tuh nggak pernah bener-bener terbang sendirian. Ilmu dan barokah dari Syekh Futu yang ngebuka jalan kalian di awal tadi, bakal terus ada buat ngejaga dan ngawal kalian secara spiritual di atas sana. Jadi gitu ya teman-teman, kita udah lihat peta jalannya. Dari betapa krusialnya nemuin Syekh Futuh, paham beratnya syarat ahli sir, sampai berani terbang mendaki tanpa rasa takut. Sekarang, pertanyaannya balik ke kalian. Udah siap belum ngambil langkah pertama di jalur spiritual yang udah sejelas ini? Semoga ringkasan dari materi Syekh Muhammad Zuhri ini bener-bener bisa jadi kompas buat batin kalian. Makasih udah ngikutin ulasan visual ini dari awal, sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.